Oke teman-teman, yang mau kita obrolin kali ini masih satu keluarga dari EDX series yang akhir-akhir ini KZ lagi munculin beberapa seri terbarunya setelah kemarin sempat mandek di KZ EDXS. Ya, kayak yang udah kita tahu, EDX series udah dimulai dari beberapa tahun yang lalu, mulai dari KZ EDX, dilanjut sama EDX Pro, terus EDX Ultra, terus dilanjut sama KZ EDXS. Cuma kayaknya yang EDXS ini gaungnya kayak kurang kedengeran, jadi saya sendiri juga belum cobain. Yang kemarin, yang terbaru, kita udah ngobrolin reviewnya KZ EDX Lite. Udah kita bandingin juga sama kompetitor terdekatnya, kayak KZ AK6 Pro, sama TRN MT1 Pro. Kemarin kesimpulannya dari sisi teknisnya, memang EDX Lite ini berasa cukup jauh di atas AK6 Pro, tapi sedikit di bawahnya TRN MT1 Pro. Nah, kali ini AK6 Pro kita eliminasi dulu. Kita mau mending-mendingin lagi EDX Lite, TRN MT1 Pro, terus kita tambahin lagi sama JCL IMN, karena kemarin banyak yang request. Terus yang satu lagi, KZ EDX Pro X. Nah, ini yang terbaru dari KZ. Sebelum dimenang-mendingin, kita bahas secara runtut dulu kayak biasanya. Oke, teman-teman. Ini review saya untuk KZ EDX Pro X. Sebelumnya saya mau bilang makasih dulu lagi buat PT JPA atau Knowledge Store atau toko Kerehore atau hore.id yang udah ngirimin sampel reviewnya ke kita. Saya masih menghimbau buat teman-teman yang mau beli produk-produk audio supaya enggak termakan sama harga murah, kecuali emang udah siap sama layanan after sales yang enggak oke, kayak klaim garansi misalnya. Yang akhir-akhir ini salah satu toko online emang lagi jadi perbincangan banget di komunitas, di FB, gara-gara klaim garansinya berbelit, bahkan terkesan menolak pakai alasan-alasan yang dipaksakan, bahkan dipalsukan. Nah, toko-toko di bawah naungan JPA atau Jagat Pramudi Taksata yang ngirimin saya sampel review ini bukan karena saya dikirimin sampel sama tokonya terus saya bagus-bagusin, enggak. Tapi ya teman-teman bisa cek sendiri gimana rekam jejaknya toko ini, testimoninya orang-orang juga di marketplace, ataupun di grup-grup di Facebook kayak di grup audio Kerehore atau di Tongkrongan Audio Indonesia. Mau klaim garansinya gampang, mau tanya-tanya juga adminnya nanggepinnya cepet, terus dari harga juga sebenarnya masih sangat-sangat bersaing. Enggak cuma produk-produk dari KZ aja, produk-produk yang lain ada di toko Kerehore, mulai dari kabel upgrade, DAP, DAC, eartips, teman-teman bisa cek. Linknya udah ada di deskripsi. Untuk harganya, KZ EDX Pro X ini saya cek terakhir harganya 84.900, selisih 4.000, lebih murah dari JCL IMN di toko officialnya JCL IMN yang harganya 89 ribuan. Kalau yang TRN MT1 Pro, harganya sekarang masih di kisaran 79 ribuan. Terus yang EDX Lite ini harganya di kisaran 69.900. Jadi yang mau kita banding-bandingin nanti, harganya bener-bener saling berdekatan. Iya bisa dibilang kisaran 70 ribu yang termurah, sampai 90 ribuan yang termahal. Semua link pembeliannya udah saya taruh di deskripsi, kalau teman-teman nanti berminat atau mau ngecek. Untuk spesifikasinya, secara di atas kertas ya masih standar aja di kelas harga segini. Single dynamic driver, ukurannya 10 mm. Terus sensitivitasnya 108 dB. Impedansinya 23 ohm. Terus kabelnya detachable, udah pasti. Koneksinya dari kabel ke drivernya 2 pin 0,75 mm QDC atau Type-C, khasnya KZ. Lalu untuk packagingnya kali ini bagus banget teman-teman. Harganya memang cuma 100 ribuan, tapi packagingnya udah lebih oke dari EDX Lite yang kemarin. Bahkan udah sekelas sama KZ Castor yang harganya 200 ribuan. Atau bahkan mirip banget, saya bilang mirip banget sama packagingnya KZ PR3 yang harganya udah 700 ribuan. Soal packaging, KZ emang sih gila banget. Packaging buat ayam harga di bawah 100 ribu, udah bisa nyamain sama packagingnya KZ yang harganya udah di atas 600 ribu. Mantep banget kan? Untuk isi paketnya juga gila banget. Nggak kalah sama KZ AS24 yang harganya 1,5 jutaan. Mulai dari eartipsnya, terus kabelnya. Paling cuma beda dikit di warnanya aja. Sama di sini kita nggak dibawain pin untuk ngetuning switch. Ya emang karena EDX Pro X ini nggak ada switchnya. Mantep banget kan? Sekarang kita lanjut ke build quality-nya. Untuk build quality-nya, eartipsnya dulu. KZ masih setia pakai eartips silikon model Starline-nya ini. Kali ini KZ ngasih eartipsnya balik lagi ke warna yang lama,
warna putih kayak gini. Soalnya akhir-akhir kemarin KZ selalu ngasih eartipsnya yang Starline ini yang warnanya hitam. Nah, kali ini balik lagi ke warna yang lama. Ini mirip sama eartipsnya EDX Pro, terus CCA CRA Plus, terus EDA Balance juga. Eartipsnya mirip kayak gini. Tapi untuk teksturnya paling mirip kayaknya sama CCA CRA Plus. Kalau yang EDA Balance kayaknya agak lebih kaku dikit. Terus untuk kabelnya juga ini gila banget. Udah sekelas sama kabelnya KZ Castor Harman yang harganya 200.000. Kabelnya yang model flat, 2 line. Materialnya OFC, ada mikrofonnya, jacknya 3,5 mm, L-shape, gold plated, 4 pol. Kayak biasanya udah dibikinin bentuk earhook di bagian sini. Lalu unit drivernya. Unitnya ini secara desain masih mirip-mirip sama EDX Pro yang lama. Kosmetiknya mirip-mirip, kayak tameng kayak gini. Terus ada lubang-lubangnya. Entah ini buat ventilasi atau apa cuma kosmetik aja. Mirip lah sama yang EDX Pro yang lama. Sama EDX Ultra juga agak mirip. Housingnya, materialnya resin atau plastik. Kita dapat unit yang warnanya clear lagi. Pas banget. Saya suka warna yang clear transparan kayak gini daripada yang warna-warna. Lalu untuk fittingnya. Untuk fittingnya saya nggak pernah ada masalah sama jajaran KZ, kecuali yang emang secara ukurannya bulky banget, kayak KZ S24. Terus yang kemarin ada KZ ZAT. Itu juga agak lumayan kebesaran di telinga saya. Terus untuk gejala driver flex di sini aman, nggak ada driver flex, nggak ada isu aneh-aneh. Potongan-potongan resinnya juga nggak ada yang kasar. Earhooknya juga nyaman-nyaman aja di sini di saya. Jadi untuk fittingnya dari saya nggak ada masalah sama sekali. Oh, sama ini, bobotnya ini juga masih enteng banget. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan sound quality-nya. Untuk sound quality-nya, secara tonalnya jelas, EDX Pro X ini tonalnya masih termasuk V-shape atau mild V-shape. Yang mid bass-nya sama sub bass-nya di boost lumayan gede. Untuk vokalnya ternyata nggak terlalu mundur. Ini bagusnya, antara bass sama area mid-nya ternyata masih kepisah cukup bagus. Terus treble-nya ngecering tapi nggak kasar kayak EDX Pro yang lama. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk low atau bass-nya, mid bass-nya 6 pol, kuantitasnya gede. Untuk bass head harusnya ini masih bisa masuk. Sub bass-nya juga lumayan bisa dalam. Impact-nya juga cukup berasa. Untuk speed-nya emang agak lambat. Ya khasnya tipikal bass-nya ayam-ayam bass head lah. Emang nggak ngejar ke kecepatannya, tapi lebih ke kuantitasnya. Untuk kontrol bass-nya ternyata masih lumayan bagus juga. Masih bisa kepisah sama area mid-nya atau di area vokalnya. Timbre bass-nya juga kedengaran natural. Cukup bersih juga. Bukan bass yang butek. Lalu untuk vokal sama instrumen di area mid-nya, presentasinya bersih, jelas, body vokalnya juga pas, nggak berasa ketebelan, nggak berasa ketipisan juga, baik di vokal laki-laki maupun di vokal perempuan. Artikulasi vokalnya juga bagus, jelas, nggak ada gejala-gejala sengau atau semacamnya. Terus untuk sibilance sama shouty juga di sini aman banget. Vokal-vokal atas di sini aman, nggak bedes kayak EDX Pro yang dulu. Terus timbre vokal sama timbre instrumen di area mid ini juga cukup natural. Untuk treble-nya, di sini jadi letak paling bedanya antara EDX Pro X ini sama semua jajaran KZ EDX series mulai dari EDX, EDX Pro, EDX Ultra, bahkan EDX Lite. Di EDX Pro X ini berasa paling rapih tuningan frekuensi atas atau treble-nya. Paling nggak kasar, tapi ekstensinya juga nggak yang jadi buntung. Lumayan panjang ekstensinya. Ceringnya masih jelas presentasinya. Suara simbal, suara biola, terus suara piano di nada-nada tinggi. Gigitannya juga masih dapat. Suara-suara di frekuensi atas masih dapat, walaupun nggak yang berasa super extended. Seenggaknya buat dengerin instrumen apa aja, di sini masih nggak berasa mendem, walaupun dituning smooth dan rapi treble-nya. Untuk teknikalitasnya, keseluruhan timbre baik instrumen maupun vokal di EDX Pro X ini terbilang cukup natural. Resolusinya juga cukup bagus untuk di kelasnya, tapi levelnya memang belum akan sampai ke levelnya KZ atau CCA yang 100 ribuan ke atas. Kayak CCA CRA, CRA Plus, CCA Lyra, atau KZ ESX. EDX Pro X ini masih belum sampai ke sana. Lalu untuk clarity-nya, di sini clarity-nya bagus, dari nada ke nada, presentasinya jelas, jernih, bening, walaupun bass-nya gede, tapi nggak sampai kayak yang bikin layar sendiri terus nutupin layar instrumen yang lain. Di sini bagus clarity-nya. Untuk detailnya juga bagus.
malah sedikit di atas ekspektasi saya untuk sebuah IM dengan harga under 100 ribuan. Tapi memang seingat saya masih belum sampai ke levelnya CCA CRA. Untuk sound stagingnya juga lumayan cukup luas, kanan kirinya cukup berasa lebar. Terus kalau ngomongin depth sama height-nya atau kedalaman sama atas bawahnya, ya masih rata-rata IM di kelasnya. Kalau dibilang 3D ya emang di kelas harga segini 3D imaging masih belum jadi sisi teknikal yang perlu diomongin sih. Ya bisa dibilang masih 2D aja, rata-rata ya emang masih seginilah. Untuk separasi sama positioning instrumennya juga di sini cukup jelas, jaraknya itu ada, posisinya juga nggak ada yang ngaco, asalkan emang nggak di musik-musik yang instrumennya rame banget kayak orkestra. Tapi kalau bicara untuk kelas harga seginian, ini udah lebih bagus dari rata-rata. Nah, sekarang kita komparasikan EDX Pro X ini sama EDX Lite, TRN MT1 Pro sama JCLI MN. Untuk packagingnya, sebenarnya sekelas aja semuanya ini, tapi emang untuk yang EDX Lite ini berasa paling sederhana dan paling ngirit di antara yang lainnya. Untuk isi kelengkapannya juga nggak ada yang ngasih lebih, cuma unit IM-nya aja, terus kabel, sama ear tips 3 pasang. Ya, basic aja lah. Lalu untuk build quality-nya, dari unit IM-nya, MT1 Pro sama EDX Pro X ini sekelas aja, lebih berasa oke ketimbang yang dua yang lainnya. Secara desain faceplate-nya juga kelihatan paling agresif tampilannya. Sedangkan di EDX Lite sama di JCLI MN sama-sama didesain lebih clean, bersih, polos, nggak banyak gimmicknya. Bedanya di EDX Lite ini dibikin clear transparan, sedangkan yang JCLI MN dibikin kayak mirror kayak gini, kayak cermin. Terus di JCLI MN ini juga saya pernah ngalamin faceplate-nya lepas, terus juga gampang banget kegores. Di pembelian saya yang pertama dulu. Materialnya juga di JCLI MN ini paling berasa plastiknya. Terus untuk ear tipsnya, saya paling suka sama ear tipsnya EDX Pro X. Sedangkan TRN MT1 Pro, saya paling nggak suka soalnya berasa paling kaku teksturnya. Untuk EDX Lite ya sama kayak kebanyakan ear tip silikon star lainnya KZ yang warna hitam. Terus yang JCLI MN, materialnya mirip-mirip sama ear tipsnya KZ EDX Lite, tapi bentuknya emang agak beda. Lebih wide bore juga di sini. Untuk kabelnya, semuanya sekelas aja. Cuma di TRN MT1 Pro ini berasa paling tipis. Bentuknya juga paling beda. Di sini pakai yang bentuknya dibikin twisted kayak gini. Nah, di sini di TRN MT1 Pro ini berasa paling rawan kabelnya. Untuk EDX Pro X, EDX Lite sama JCLI MN ini kabelnya mirip-mirip. Tapi untuk yang JCLI MN ini kabelnya lebih lentur. Jadi bisa dibilang di sini saya paling suka sama kabelnya JCLI MN. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan suaranya. Dari overall tonalnya, EDX Pro X sama EDX Lite sama-sama punya tonal yang warm. Tapi mid sama treble-nya lebih bagus dan lebih rapi di EDX Pro X. Kalau yang MT1 Pro sama JCLI MN, ini dua-duanya sama-sama berasa bright, walaupun bass-nya juga sebenarnya terbilang cukup besar juga. Sekarang kita komparasikan di bass-nya dulu. Secara kuantitasnya, EDX Lite ini punya kuantitas yang paling gede baik di mid bass maupun di sub bass-nya. Speednya juga yang paling lambat di antara yang lainnya. Terus untuk kontrol bassnya terbilang bagus sebenarnya, tapi emang di antara 4 IM ini, kalau di ranking emang EDX Lite ini yang paling bawah. Untuk yang EDX Pro X, TRN MT1 Pro sama JCLI MN, sama-sama punya kontrol bass yang lebih bagus dari EDX Lite. Bedanya tipis-tipis aja antara ketiga ini. Ya kalau bener-bener dirasain banget, ya bagusan dikit di MT1 Pro-nya. Cuma di sini bener-bener tipis banget bedanya antara TRN MT1 Pro sama JCLI MN. Saya bahkan udah coba kanan pakai MT1 Pro, terus yang kiri pakai JCLI MN. Ini ternyata masih cukup nyaman. Masih mirip-mirip lah suaranya. Kecuali bener-bener emang dikasih musik-musik yang banyak mid bass-nya, MT1 Pro lebih berasa nampol dikit di mid bass-nya. Sedangkan JCLI MN lebih dalam dikit di bagian sub bass-nya. Untuk yang EDX Pro X, sedikit lebih dalam sub bass-nya ketimbang JCLI MN sama MT1 Pro. Tapi masih kalah dalam sama yang EDX Lite tadi. Untuk lagu yang genrenya apa, terus cocoknya sama yang mana? Yang jelas untuk lagu-lagu yang butuh ngejar bass drum yang cepat, di antara 4 ini, JCLI MN yang lebih oke. Sedangkan buat EDM atau yang butuh kuantitas bass yang gede, EDX Lite sama EDX Pro X ini lebih cocok di saya. Untuk yang TRN MT1 Pro, kuantitas bassnya gedean dikit dari JCLI MN, tapi lebih fokus ke bagian mid bassnya daripada sub bassnya.
jadi berasa kurang dalam. Lalu untuk mid dan vokalnya, di antara 4 ini, JCL EMN yang berasa paling forward vokalnya, baik vokal laki-laki maupun vokal perempuan. Baru setelah itu ada TRN-MT1 Pro, terus KZ IDX Pro X. Yang terakhir IDX Lite, emang vokalnya berasa paling mundur di sini. Tapi untuk selera saya, IDX Pro X paling berasa pas. Berasa paling rapih dari vokal bawah sampai ke vokal atasnya, dan memang nggak terlalu forward juga. Untuk masalah shouty, di MT1 Pro emang agak rawan. Sedangkan di JCL EMN, terus IDX Pro X sama di IDX Lite, di sini relatif lebih aman. Cuma di vokal atas, IDX Lite ini berasa agak sedikit nyelekit karena emang di 8 kHz-nya dia punya peak yang lumayan tinggi. Tapi overall masih aman lah. Lalu untuk treble-nya, IDX Pro X berasa paling rapih di sini. Paling minim peak, bahkan hampir nggak berasa ada peak-peak yang nyelekit di sini. Ini benar-benar jadi titik tolak yang paling berasa dari IDX Pro yang lawas, yang treble-nya kasar, yang sekarang jadi treble-nya benar-benar terkontrol dengan bagus. Ekstensi treble-nya juga berasa paling extended di IDX Pro X ini. Terus paling berasa punya air yang bagus juga, ketimbang 3 yang lainnya ini. IDX Lite masih berasa lebih rapi treble-nya dibanding MT1 Pro sama JCL EMN. Tapi untuk ekstensinya berasa paling tumpul di antara keempat ini. Nah, sekarang kita komparasikan bagian teknikalitasnya. Untuk teknisnya, kita ngomongin bagian timbrenya dulu. Soalnya menurut saya agak percuma juga kalau kita udah punya tonal yang bener, sesuai sama selera kita, tapi ternyata dari timbrenya udah nggak natural. Yang pertama, yang paling berasa natural di sini timbrenya IDX Pro X. IDX Pro X ini paling berasa alami timbrenya, sama sekali nggak berasa plastiki, nggak berasa metalik. Setelah itu disusul sama IDX Lite. Kalau di JCL EMN, timbrenya agak berasa metalik dikit. Sedangkan di TRN-MT1 Pro, paling berasa plastiki atau alat-alat musik yang kita dengerin tuh kayak agak berasa berplastik. Kalau 1 atau 2 tahun yang lalu emang soal timbre ini emang rata-rata begini. Kayak plastiki kayak gini emang dulu rata-rata ayam budget seginian ya kayak gini. Tapi untuk sekarang ternyata ayam sekelas di bawah 100 ribuan udah pada makin natural timbrenya. Terus untuk resolusi, clarity sama detailnya, saya rasa semuanya masih sekelas aja, mirip-mirip di sini. Hampir nggak kelihatan mana yang unggul satu di antara yang lainnya. Tapi kalau emang mesti diurutin dari yang paling padat resolusinya, detailnya paling keluar, terus clarity-nya paling jelas, paling bening, IDX Pro X paling bagus menurut saya. Sedangkan IDX Lite di urutan paling bawah. Untuk sound staging-nya, JCL EMN berasa paling lebar kanan kirinya, tapi nggak signifikan bedanya sama TRN-MT1 Pro sama IDX Pro X. Baru yang terakhir IDX Lite. Cuma di sini emang nggak ada yang bener-bener berasa sempit, jadi mau yang mana aja nggak akan terlalu jauh bedanya. Secara imaging juga mirip-mirip, nggak ada yang bener-bener berasa 3D, karena depth dan height-nya atau kedalaman sama atas bawahnya semuanya pas-pasan aja. Jadi semuanya masih terbilang 2D lah. Tapi bukan berarti jelek ya. Emang di kelas harga segini ya kita nggak bisa terlalu mengharapkan yang benar-benar berasa 3D kayak gitu. Lalu untuk separasi sama positioningnya, JCL EMN berasa paling ada jaraknya, berasa instrumennya paling kepisah-pisah. Habis itu baru IDX Pro X sama TRN-MT1 Pro, berasa sekelas aja dua ini. Dan sebenarnya juga nggak jauh bedanya sama JCL EMN. Baru yang terakhir IDX Lite. Oke teman-teman, itu tadi sedikit panjang lebar kita ngobrolin 4 ayam ini. Untuk kesimpulan dari saya, teman-teman kalau mau beli di antara 4 ini, silakan sesuaikan sama selera teman-teman sendiri. Cuma pasti ada ya yang tanya, gimana kalau menurut saya? Ya, kalau saya di antara 4 ini bakalan ambil IDX Pro X. Alasannya, pertama, untuk harga segini jelas, saya nggak akan ambil ayam yang buat ngejar musik-musik metal atau orkestra yang butuh bass yang gesit sama teknikal yang bagus, terutama di separasi instrumennya. Mungkin saya bakalan lompat ke yang seenggaknya minimal KZ Castor Harman lah, yang harganya kisaran under 200 ribuan, tapi dia udah pakai dual dynamic driver. Jadi kalau di antara 4 ini, yang harganya under 100 ribu semua ini, saya ambil yang paling all-rounder menurut saya. Yang nantinya bakalan banyak didominasi sama playlist lagu pop atau top 40. Saya bakalan ambil IDX Pro X. Pertama karena emang saya suka vokal, di sini vokal yang paling natural timbrenya.
yang paling aman presentasinya ya ada di IDX Pro X ini. Lalu soal bassnya juga jelas saya nggak akan ambil yang bassnya gede banget kayak IDX Lite, karena emang playlist saya untuk ayam di range harga segini bakalan banyak pop atau top 40-nya, bukan EDM. Jadi kalau ambil IDX Lite, buat saya bakalan kegedean di kuantitas bassnya. Bahkan sebenarnya buat dengerin musik-musik metal juga masih lumayan enak di IDX Pro X ini, walaupun nggak fokus ngejar ke bagian double pedalnya yang gesit. Yang ketiga soal teknikalitasnya. Memang IDX Pro X ini nggak sebagus JCL YMN, terutama di soundstage sama di separasi instrumennya. Tapi di sini saya naruh timbre dan clarity di prioritas. Yang mana emang menurut saya IDX Pro X ini paling bagus menurut saya di antara keempat ayam ini. Soal clarity sama timbrenya. Buat musik-musik rock juga masih oke di IDX Pro X ini. Terus untuk teman-teman yang mau ngejar kuantitas bass di musik-musik EDM, ya saya sarankan IDX Lite aja. Untuk musik-musik metal, kalau mau ngejar kecepatan double pedalnya atau kecepatan double kick drum, ya teman-teman bisa ambil JCL YMN atau TRN MT1 Pro. Oke, gitu ya teman-teman ya. Like kalau teman-teman suka pembahasan kali ini. Komen di kolom komentar kalau ada yang mau teman-teman tanyain. Teman-teman juga bisa subscribe biar nanti kita bisa diskusi lagi di pembahasan-pembahasan ayam berikutnya. Oke, assalamualaikum.